Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ijarah dan IMBT. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rizka Wardana dengan NIM 4322101036. Saya Firda Fauziah dengan NIM 432210101021. Saya Nur Khalifah dengan NIM 4322101004. Saya Kenanga Putri Ayu. Nama saya Fitri Amalia dengan NIM 432210101024. Nama saya Julia Ardiani Novianisi. Nama saya Dinda Anda dengan NIM 432210101063. Untuk materi yang pertama, apakah itu definisi dari Ijarah dan IBT? Dalam kampus istilah keuangan dan perbankan Indonesia atau Bank Indonesia menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan ijaroh. Ijaroh apa sih itu? Ijaroh sewa menyewa atas pindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan IBT, sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan di penyewa. Setelah lagi definisi ijaroh dan IBT, ada juga nih karakter ijaroh. Yang pertama itu rukun dan syarat ijaroh. Ada 3. Yang pertama, pernyataan ijab dan kabul kedua pihak-pihak yang berkaitan atau berkontrak terdiri atas pemberi sewa seperti lesor, pemilik aset, LKS, dan penyewa. Yang ketiga, itu ada objek kontrak. Selanjutnya itu ada ketentuan objek ijaroh. 1. Objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan. Yang terakhir ada kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh. Yang pertama, kewajiban LKS sebagai penyewa sewa. 1. Menyediakan aset yang disewakan. 2. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Yang ketiga, penjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Setelah dari kewajiban LKS juga ada kewajiban dari nasabah sebagai penyewa. 1. Membayar sewa bertanggung jawab. 2. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan atau tidak material. Ketiga, jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan dan bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Setelah pemahaman dari definisi ijaroh IBT, karakter ijaroh, ada juga nih fatwa yang berkaitan dengan al-ijaroh mutahiyyah bitamlik sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 BSN MU 3 tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002. Fatwa tahun 2006 sebagai berikut. Ketentuan umum, akad al-ijaroh al-mutahiyyah bitamlik atau IMBT boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sewa semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijaroh. Fatwa BSN nomor 09 BSN MU 4 tahun 2000 berlaku pula dalam akad al-ijaroh al-mutahiyyah bitamlik. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad al-ijaroh al-mutahiyyah bitamlik harus disepakati ketika akad ijaroh ditangani. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Ada juga ketentuan tentang al-ijaroh al-mutahiyyah bitamlik. 1. Pihak yang melakukan al-ijaroh al-mutahiyyah bitamlik harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijaroh adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Ada juga akun-akun dalam transaksi ijaroh. Pertama, akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca. Beberapa akun yang dipergunakan dalam pencatatan transaksi ijaroh yang diperlukan dalam laporan posisi keuangan atau yang bisa disebut dengan neraca. Antara lain, yang pertama, aset ijaroh. Kedua, akumulasi penyusutan aset ijaroh. Ketiga, sewa mutajasa, tangguhan atau sewa lanjut tangguhan. Keempat, cadangan biaya pemeliharaan atau perbaikan. Yang kedua, akun-akun laporan laba rugi. Beberapa akun yang dipergunakan dalam pencatatan transaksi ijaroh unit kepentingan pembuatan laporan posisi keuangan antara lain. Yang pertama, biaya aset penyusutan aset ijaroh. Kedua, biaya pemeliharaan aset ijaroh. Yang ketiga, biaya amortisasi aset ijaroh. Keempat, keuntungan pelepasan aset ijaroh. Kelima, kerugian pelepasan aset ijaroh. Yang keenam, pendapatan sewa. Landasan hukum ijaroh. Landasan hukum dari transaksi ijaroh sendiri berasal dari Quran Surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi,
Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Syarat-syarat akad ijaroh. 1. Syarat saat terjadinya akad. 2. Syarat saat pelaksanaan. 3. Syarat sah ijaroh. 4. Syarat kelaziman. Selanjutnya, apa contoh ijaroh dalam kehidupan sehari-hari? Contoh praktek ijaroh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang ingin mencari bangunan rumah kontrakan untuk menjadi rumah produksi usahanya dengan biaya 30 juta per tahun. Selanjutnya, pihak yang ingin menyewa bertemu dengan orang yang dapat menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan kondisi rumah secara detail pada penyewa tersebut, setelah itu penyewa sudah yakin bahwa keadaan rumah yang akan disewakan baik untuk menunjang usahanya. Tujuan dan manfaat IMBT. IMBT bertujuan untuk mengatasi permasalahan kontemporer yang banyak. Permasalahan tersebut diantaranya adalah bagaimana seorang nasabah dapat memiliki benda yang sangat dibutuhkan dengan cara menyicil dan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Selanjutnya ada biaya perolehan objek ijaroh. Yang pertama, objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sejumlah biaya perolehan. 2. Biaya perolehan objek yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16, aset tetap dan aset tidak terwujud mengacu pada PSAK 19, aset tidak berwujud. Lalu, ada penyusutan objek ijaroh. Pertama, objek ijaroh disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. 2. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijaroh. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Mengapa membuat akad ijaroh terlebih dahulu sebelum ijaroh mutahiyah bitamlik? Pihak yang melakukan akad ijaroh mutahiyah bitamlik harus melakukan akad ijaroh terlebih dahulu, karena akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau penawaran hanya dapat dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Lalu, faktor apa saja yang dapat membatalkan transaksi ijaroh? Transaksi ijaroh akan menjadi batal atau fasakh bila ada hal-hal sebagai berikut. 1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadiannya itu terjadi pada tangan penyewa. 2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Apakah ijaroh termasuk riba? Menurut Ketua Dewan Asatis MT, ijaroh sebenarnya adalah sejenis jual beli juga. Hanya saja produknya berupa jasa, bukan barang. Karena ijaroh adalah sejenis jual beli, maka ia bukan termasuk kategori riba. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh bagi bank syariah. Kasus transaksi ijaroh, pada PT Namira membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya pada bulan Juni 20 XA. PT Namira mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan barangnya itu 120 juta, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0, dan sewa per bulan 2.400.000. Ada teknis perhitungan transaksi ijaroh. Beberapa hal yang perlu dilakukan. Perhitungan terkait transaksi ijaroh adalah perhitungan penentuan, keuntungan, dan fee ijaroh, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijaroh, perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh. Misalkan kebijakan Bank Syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Di sini, penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan sama dengan 120 juta dikurang 0 dikurang 60 bulan sama dengan 2 juta. Pendapatan ijaroh per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewa. Pendapatan ijaroh per bulan 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta
sama dengan 2.400.000. Perhitungan biaya administrasi ijaroh, biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan, misalkan dalam kasus di atas. Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan, maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijaroh sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan. Maka dari itu sama dengan 1% dikali 2 juta dikali 24, yaitu 48 juta, sama dengan 48 juta dikali 1%, yaitu 480.000. Pengadaan aset ijaroh. Sebelum akad ijaroh dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijaroh. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Misalkan untuk keperluan transaksi ijaroh PT Namira di atas pada tanggal 5 Juni 20 XA, Bank Syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pada tanggal 5 bulan 6 XA, di debit pada rekening persediaan ijaroh, debitnya 120 juta, dan pada kredit kas rekening pemasok, kreditnya 120 juta. B. Transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah: pertama, konversi persediaan untuk ijaroh menjadi aset ijaroh sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Yang kedua, penerimaan biaya administrasi. Berikut jurnalnya. Aset yang diperoleh untuk ijaroh didebit dan persediaan ijaroh dikredit sebesar 120 juta. Kas atau rekening nasabah didebit dan pendapatan administrasi dikredit sebesar 480.000. C. Transaksi pengakuan pendapatan ijaroh. Berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijaroh selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijaroh diukur sebagai nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Misalkan rencana realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat dari 6 transaksi itu mereka jatuh tempo yang dibayarnya 2,4 juta. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira di atas dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Pertama, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 10 bulan Juli SA, yaitu kas atau rekening nasabah didebit dan pendapatan ijaroh dikredit sebesar 2,4 juta. Begitu juga dengan bulan ke-8 dan bulan ke-9. Yang kedua, pembayaran sewa oleh PT nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan, untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November 20 XA, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 20 XA. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 10 November XA, yaitu piutang sewa didebit sebesar 2 juta. Piutang pendapatan sewa didebit sebesar 400.000. Pendapatan ijaroh akrual sebesar 2.400.000 dikredit. Yang kedua, pada tanggal 5 bulan Desember XA, yaitu kas atau rekening nasabah sebesar 2.400.000 didebit. Piutang sewa dikredit sebesar 2 juta. Piutang pendapatan sewa dikredit sebesar 400.000. Pendapatan ijaroh didebit sebesar 2.400.000, dan terakhir pendapatan ijaroh dikredit sebesar 2.400.000. 3. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember 20 XA, nasabah membayar sebesar 1.400.000. Sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 20 XB. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 20 XA dan 3 Januari 20 XB adalah sebagai berikut.
yaitu tanggal 10 Desember XA, yaitu kas atau rekening nasabah di debit sebesar 1.400.000. Piutang sewa porsi pokok yaitu di debit sebesar 833.333. Piutang pendapatan sewa di debit yaitu 166.667. Pendapatan sewa yaitu dikredit sebesar 1.400.000 dan pendapatan sewa akrual dikredit yaitu sebesar 1 juta. Tanggal 3 Januari XB yaitu kas atau rekening nasabah di debit sebesar 1 juta, piutang sewa porsi pokok dikredit sebesar 833.333 dan piutang pendapatan sewa atau porsi ujrah yaitu dikredit sebesar 166.667. Pendapatan ijaroh akrual yaitu di debit sebesar 1 juta dan pendapatan ijaroh di kredit sebesar 1 juta. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijaroh. Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijaroh untuk 6 bulan pertama adalah sebagai berikut, yaitu beban penyusutan aset ijaroh di debit dan akumulasi penyusutan aset ijaroh di kredit sebesar 2 juta. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PES AK 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah diakui pada saat terjadinya A. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah akui pada saat terjadinya B. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan C. Dalam ijarah muntahiyah bitamalik, melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikannya masing-masing atas objek ijarah. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Misalkan pada tanggal 23 Desember 2000 XA dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan bank syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa servis mobil. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah tanggal 23/12 XA. Debitnya beban perbaikan aset ijarah sebesar 500.000. Kreditnya kas atau rekening jasa servis mobil sebesar 500.000. Penyajian pada laporan laba rugi dan perhitungan bagi hasil. Pendapatan sewa dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih, yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah, antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga. Yang pertama itu laporan laba rugi pendapatan ijarah, yaitu saldo kas tambah dengan akrual bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nominalnya sama itu 2.400.000 dengan totalnya 14.400.000. Beban penyusutan nominalnya sama dari bulan Juli sampai dengan Desember yaitu minus 2 juta dengan totalnya minus 12 juta. Beban perbaikan bulan Juli sampai November tidak ada, bulan Desembernya minus 500 dengan total minus 500. Beban lainnya tidak ada. Pendapatan ijarah bersih itu bulan Juli 400, Agustus 400, September 400, Oktobernya 400, Novembernya minus 2 juta, dan Desembernya minus 100, dengan totalnya 1.900.000. Yang kedua itu laporan perhitungan bagi hasil pendapatan ijarah, saldo kas tambah dengan akrual. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2.400.000, November tidak ada, Desember 3.800.000, totalnya 13.400.000. Beban penyusutan dari Juli sampai Desember nominalnya sama itu minus 2 juta dengan total minus 12 juta. Beban perbaikan Juli, Agustus, September, Oktober, November tidak ada, Desembernya minus 500 dengan totalnya minus 500. Beban lain tidak ada. Pendapatan ijarah neto
Juli 400, Agustus 400, September 400, Oktobernya 400, November minus 2 juta, Desember 1.300.000, dan totalnya 900. Teknis perhitungan dan penjurnalan IMBT. Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus berikut. Akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta, umur barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa atau umur ekonomis 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Contoh transaksi akuntansi IMBT. Yang pertama adalah teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijaroh. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijaroh. Yang kedua, perhitungan penyusutan aset IMBT. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa di kebijakan penyusutan atau amortasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijaroh. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijaroh mutabiyah mitablik selama 2 tahun, dengan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun. Berdasarkan kasus di atas, maka beban penyusutan per bulan IMBT adalah penyusutan IMBT per bulan sama dengan biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa. Atau dengan nilainya 120 juta dibagi 24 sama dengan 5 juta. Yang ketiga, penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% atau modal penyewaan sama dengan 5 juta ditambah 20% dikali 5 juta sama dengan 5 juta ditambah 1 juta dan hasilnya 6 juta. Total pendapatan IMBT selama masa sewa 24 dikali 6 juta sama dengan 144 juta. Yang keempat, penjurnalan transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjualan transaksi ijaroh. Dengan demikian perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan dan tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Berdasarkan PSAK nomor 7, perpindahan kepemilikan objek ijaroh dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh mutabiyah mitablik dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhir masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, yang ketiga penjualan setelah selesai masa akad. A. Pelepasan sebagai hadiah. Pada perpindahan hak sewa dalam IMBT melalui hibah, maka jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Dalam kasus transaksi IMBT, PT Namira di atas, sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24, dilakukan dengan pelepasan aset ijaroh oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24. Aset ijaroh sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 120 juta, nilai bersih 0, maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut: rekening akumulasi penyusutan aset ijaroh di debit sebesar 120 juta, aset ijaroh di kredit sebesar 120 juta. B. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijaroh sebelum berakhirnya masa sewa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, kepemilikan objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Jika harga jual di atas nilai buku aset ijaroh, misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mobil yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu sebesar 24 juta. 4 dikali 6 juta. Adapun nilai buku aset neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Aset ijaroh sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta, nilai bersih sebesar 20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah
Kas di debit sebesar 24 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 1 juta, aset ijaroh di kredit sebesar 120 juta, keuntungan penjualan aset ijaroh di kredit sebesar 4 juta. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijaroh, misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa ke bulan 20, maka Bank Syariah menjual mobil yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar 15 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian neraca di bulan ke-20. Aset ijaroh sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta, nilai bersih sebesar 20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas di debit sebesar 15 juta, akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar 100 juta, kerugian penjualan aset ijaroh sebesar 5 juta, aset ijaroh di kredit sebesar 120 juta. C. Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Contoh transaksi akuntansi IMBT. Misalkan setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mobil yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24, yaitu aset ijarah sebesar 120 juta dikurang akumulasi penyusutan sebesar 120 juta. Nilai bersih sama dengan 0. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas di debit senilai 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 120 juta di debit, aset ijarah di kredit sebesar 120 juta, dan keuntungan penjualan aset ijarah di kredit sebesar 2 juta. Pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap maka I. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, sedangkan I2. Sebagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Di sini diketahui contoh akad ijarah pada laporan keuangan BSI. Itu dia materi-materi yang bisa disampaikan dari kelompok ijarah dan IBT. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.